Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kalian dipanggil ke sini ke Pak? Nggak tahu. Nah, jadi kalian itu panggil ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita jauh mengenai apa itu bimbingan kelompok, kakak mau perkenalan dulu. Kakak baru di sini nih, mumpung kakak pakai di sini, kakak jadi belum tahu kalian itu siapa, ya kan? Kakak mau perkenalan dulu dengan kalian. Tetapi sekarang perkenalannya agak berbeda dengan perkenalan yang biasanya gitu. Nah, ini semacam pesan berantai. Jadi gimana nanti Mbak Yang ini perkenalkan diri. Mau sini apa sini? Perkenalannya mana nih? Di sini. Ikut aja. Yang menang baik dari sini ya. Nah, nanti Mbak sebut nama sama hobi. Nah, nanti Mbak yang selanjutnya meneruskan juga, tapi jangan menyebutkan nama Mbak yang ini sama hobi. Paham? Panjang, begini aja, panjang atau panggilan. Tapi nanti Mbaknya nyebutnya nama panggilannya. Paham? Dimulai dari Mbaknya, monggo. Perkenalkan, nama saya Hasya Iklima. Panggilnya Hasya. Bahasa. Iya. Ya. Hobinya Membaca. Banyak. Nama panjang Iza Rayana. Dipanggilnya Ata. Ada. Hobinya Hobinya menulis. siapa di pinggirnya? Nama panggilannya Hasya. Hobinya membaca. Perkenalkan, lengkap. Saya Febrinsa Eskapabila, biasa dipanggil Aska. Hobinya bermain kucing. Bermain kucing. Jadi siapa? Ini dulu. Namanya Hasya, hobinya membaca. Terus namanya Atta, hobinya menulis. Nama saya Fadil Bintur Aini, biasa dipanggil Dila. Tidak. Hobi masak. Lalu dari sini siapa namanya? Hasya, hobinya membaca. Itu Atta, hobinya menulis. Aska, hobinya main musik. Nah, ini kalau boleh kakak tahu, kalian itu satu kelas atau beda kelas? Satu kelas. Oh, betul satu kelas. Iya. Nah, tadi kan kakak bilang di sini kita kan bimbingan kelompok. Nah, kalian udah tahu dulu bimbingan kelompok itu apa? Atau udah ada yang pernah mengalami dengan guru-guru BK sebelumnya? Ada kamu. Oh, iya guru kamu udah bimbingan kelompok itu apa? Iya. Diskusi. Biasanya cerita ada kendala apa dalam belajar gitu. Oke, jadi jelaskan dulu ya artinya apa bimbingan kelompok itu. Jadi semacam bimbingan yang dilakukan oleh sekelompok siswa atau orang yang bertujuan untuk ini berdiskusi ini untuk menentukan atau memecahkan masalah. Jadi bimbingan yang dilakukan dalam suasana kelompok itu. Nah, biasanya kurang lebih itu 5 sampai 6 orang biasanya, atau 4 sampai 6 orang biasanya begitu. Nah, tujuan di sini kakak manggil kalian itu untuk melakukan bimbingan kelompok itu untuk biar kalian itu mampu memahami apa itu percaya diri dan kalian itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Jadi mungkin masih ada kayak sifat kalian yang biasanya itu anak-anak SD tuh. Anak SD baru ke SMP itu biasanya agak malu-malu. Nah, biasanya sampai kelas 9 pun kadang ada yang masih malu-malu begitu. Nah, di sini itu jadi di sini itu biar kalian bisa percaya diri, kamu tidak malu lagi. Nah,
Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai diskusinya, kakak mau memberitahukan. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas, yaitu yang pertama asas kesukarelaan, di mana kalian itu datang ke sini ya sukarela, nggak terpaksa. Yang terpaksa nggak ada. Nah, yang kedua asas keterbukaan. Nah, apa yang kalian mau sampaikan aja, apa yang menjadi ilmu kalian sampaikan aja, gitu ya, nggak usah ada beban. Nah, yang ketiga itu asas kerahasiaan, di mana apa yang kita ungkapkan di sini itu merupakan rahasia kita. Nah, setelah kalian keluar dari sini atau nanti bertemu dengan teman-teman, kalian tetap menjaga rahasia, begitu. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu percaya diri, meningkatkan rasa percaya diri. Ada yang tahu nggak percaya diri itu apa? Nggak malu-malu. Terus mau tampil di depan panggung, jadi berani gitu ya, berani maju gitu, nggak malu gitu kan. Nah, ada lagi? Berani di depan orang-orang. Berani di depan orang-orang, ya. Jadi berani untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kalau jelaskan ya, kepercayaan diri itu suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Jadi percaya dengan kemampuan diri kita sendiri gitu. Sehingga dalam melakukan tindakan itu tidak terlalu merasa cemas. Terus bisa merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Jadi tadi kayak tadi panggung, nggak malu-malu gitu kan. Ya itu kayak yakin kalau misalkan ke panggung mau nyanyi, yakin saya panggung menyanyi gitu, suara saya nggak terlalu mengecewakan, aku kita pede aja lah, itu maju aja yang penting tampil gitu, itu yakin. Nah, itu salah satu percaya diri. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada manfaat jika memiliki rasa percaya diri, terus ciri-ciri orang yang kurang percaya diri, dan macam-macam cara meningkatkan rasa percaya diri. Kita mulai ya. Sebelum itu kita mengadakan briefing dulu biar bahasa Jawanya itu nggak sepanang gitu ya, biar nggak tegang gitu. Ini kayak tegang banget, ini kayak orang kena utang. Baik, kakak akan melakukan briefing kepada kalian dan mohon kalian mengikuti gerakan kakak. Nanti kita dari pelan-pelan dulu, bis itu ke cepat gitu ya. Tangan di depan dua-duanya. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang salah? Ya, sekali lagi. Habis itu nanti cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bisa? Masih bingung? Saya lagi apa langsung cepat? Ya lagi, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ya, sekarang cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang ribet? Sekarang tambah cepat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas gak salah? Nah, begitu udah merasa udah nggak sepanang, udah nggak tegang, udah relax, bisa aja. Bisa saja malah, oh nggak apa-apa, emang agak juga bisa aja. Nah,
Sekarang kita akan membahas ke materi yang berikutnya, yaitu manfaat jika memiliki rasa percaya diri. Kira-kira apa sih manfaatnya kalau kalian itu ingin melakukan sesuatu tapi kalian pede gitu? Kalian percaya dengan diri kalian. Manfaatnya memiliki rasa pede itu apa? Yakin sama diri sendiri. Terus ada lagi dari teman-teman, selalu berpikir positif. Jadi jangan rasa percaya diri, bisa selalu berpikir positif begitu. Ada lagi? Atau sama? Sama. Pokoknya sama juga. Iya, sama juga. Baik, Kakak di sini akan menjelaskan manfaat apa sih jika kita memiliki rasa percaya diri. Yaitu satu, percaya diri bisa mengendalikan berbagai hal. Jadi ketika kalian merasa percaya diri, merasa bisa lah, yakin dengan kemampuan kalian itu pasti bakal bisa melewati semacam rintangan. Misal kalian di depan umum mau tampil panggung, kalian malu tapi kalian yakin bisa dengan rasa kemampuan kalian, ya kalian pasti pede masuk ke depan, maju. Nah yang kedua, percaya diri bisa membuat hidup lebih menyenangkan. Sekarang kayak misalkan gini, kan ada beberapa kayaknya banyak teman itu masa depannya pasti tertolong atau sama teman gitu kan. Nah biasanya kan pada malu-malu mau kenalan sama ini, sama ini pada malu-malu. Justru kalau kalian tahu ya, besok atau kalau kalian kuliah, kenalan itu justru kayak harus banget kenalan dengan teman atau orang yang belum dikenal. Maksudnya ya bukan sembarang gitu, kayak misalkan kalian beda kelas tapi kalian satu jurusan, misalnya kakak jurusan BK, kakak kelas A1. Nah mereka berdua itu kelas A3. Kenapa kakak bisa kenal ya? Karena dari sebelum semester 7, dari 1 ke 3 kakak juga kayak setiap berjalan, setiap kakak menyapa gitu, kayak pede aja, nggak sama lo, mau tanya aja gitu. Nah akhirnya apa? Waktu kakak di sini bareng. Coba kalau dulu kakak malu-malu, sampai sekarang kan masih malu berkomunikasi dengan mereka berdua. Nah contohnya begitu. Jadi bakal membantu lah di masa depan dengan rasa percaya diri itu. Nah yang ketiga, rasa percaya diri membuat diri sendiri menjadi lebih yakin. Ya seperti tadi yang kakak sampaikan, yang kalau kalian yakin dengan diri kalian akan pede panggung apa ngapain gitu kan. Nah yang selanjutnya itu percaya diri akan membuat mental kalian semakin kuat. Ya contohnya, biasanya dia udah pernah lomba di depan panggung gitu loh, kayak misalnya puisi, nyanyi gitu. Oh nari. Awalnya malu nggak lo? Awalnya pas pertama gitu. Agak canggung, iya naiknya agak canggung, malu gitu. Takut, nervous gitu ya. Terus yang buat kamu pede naik ke panggung apa? Kayak percaya kamu harus naik panggung. Kenapa? Udah naik panggung aja gitu. Ya tinggal naik aja gitu kan. Selesai udah turun gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk percaya diri kamu. Nah, jadi dari situ kamu tambah memiliki mental yang kuat. Kalau misalkan kamu nanti manggung lagi, kamu udah nggak kaget kayak kemarin udah pernah kayak gini gitu loh, udah tahu rasanya kayak gini gitu loh, pertama kali gitu, udah tahu rasanya. Ya dari situ mental kamu terlatih. Ya cuma gini doang, tinggal naik, tampil, berusaha semaksimal mungkin, turun gitu. Jadi mental kamu jadi lebih kuat. Nah yang selanjutnya yang kita bahas itu
Ciri-ciri orang yang kurang percaya diri. Apa sih ciri-ciri dari orang yang kurang percaya diri itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Minder. Bisa, kalau misalnya bisa minder, bisa. Terus? Apa? Apa lagi? Ada yang lain? Yang boleh bantu jawab? Kira-kira sama. Susah bergaul. Susah bergaul, bagus. Ada lagi? Sensitif sama kritikan. Ya, bisa itu dalam kritikan. Nah, akan kakak jawab ya. Mungkin beberapa aja, nggak semua, karena cirinya itu banyak. Yang pertama itu defensif. Defensif itu orang yang tidak nyaman atau cenderung sangat sensitif dengan kritik. Yang tadi bilang, yang sangat halus sekalipun, ya kritik yang sangat halus sekalipun kadang mereka juga tidak suka. Kayak kalau kita nggak pede, misalkan badan kita gemuk gitu, terus mereka bilang kayak kritik, olahraga dong, apa gimana dong biar kurus. Pasti kalau misalkan biasanya tuh orang yang nggak pede kayak apa sih, soal ngatur gitu kan, biasanya gitu badan-badanku gitu kan. Nah biasanya begitu. Itu dari perilaku defensif, tidak nyaman dengan kritikan orang lain. Nah yang kedua, tidak bisa menikmati keheningan. Jadi orang yang tidak bisa percaya diri itu tidak nyaman dengan keheningan. Mereka repot mengisi masa-masa hening dengan omongan yang nggak bermutu. Jadi biasanya tuh kayak apa ya? Ibaratnya kayak kalau dari Jawanya itu ngomong tok tapi nggak ada mentalnya gitu loh, nggak kayak anak yang sering yang gembelengan tapi kalau suruh maju nggak berani. Nah kayak gitu biasanya. Kayak di belakang aja ngomongnya keras tapi suruh maju nggak berani gitu. Biasanya kayak gitu. Nah yang selanjutnya itu bercanda yang berlebihan. Biasanya ada juga ciri-ciri nggak percaya diri itu bercanda yang berlebihan, biasanya begitu. Nah, yang selanjutnya itu suka bersaing berlebihan atau kompetitif. Orangnya kompetitif banget, nggak mau kalah. Biasanya orang yang nggak percaya diri begitu, selalu berkompetisi dengan orang lain, nggak mau kalah. Nah, yang selanjutnya itu kayak senang membacot atau bully, menindas, membuli itu sama aja. Bisa dilakukan secara yang tidak percaya diri. Mereka merasa terancam dengan orang lain dan salah satu cara untuk menghilangkan ancaman itu adalah dengan berusaha melawannya. Misalnya, misalkan kakak punya kekurangan, badannya gemuk. Nah, buat diajak gemuk kan orang punya badan besar tuh. Kakak kayak menulis yang kecil-kecil, jadi biar mereka itu gak mau beli kakak, mau ditakuti gitu loh, ngebully. Nah kayak gitu biasanya. Nah materi yang selanjutnya itu macam-macam cara meningkatkan rasa percaya diri. Apa sih cara biar bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam diri kita masing-masing? Caranya gimana? Yang tahu nggak? Fokus sama satu hal. Bisa fokus dengan satu hal. Oh berarti kayak fokus melakukan apa yang kita lakukan gitu, nggak terpengaruh dengan yang lain. Begitu. Nah, terus yang lain ada nggak? Yakin sama kemampuan diri sendiri. Yakin dengan kemampuan diri sendiri. Berarti percaya dengan apa yang dia miliki, kemampuan dia, kemampuan kamu gitu. Nah, terus ada yang lain? Berani mengambil resiko. Berarti kayak misalkan ya misalkan kalian nanggung malu nggak malu ya udah yang penting udah tampil gitu ya. Berani ambil resiko kalian sendiri yang kalian lakukan.
Mbaknya ada atau sama? Oh, sama. Nah, oke, kakak akan bahas satu-satu. Cara meningkatkan rasa percaya diri itu satu, membangun pola pikir positif. Nah, jika kalian itu sebelumnya sudah merasa tidak menjalani sesuatu, mulai saat ini itu coba untuk membentuk pola pikir positif dalam diri kalian. Setiap kalian ragu itu katakan aja saya bisa belajar dan melakukan ini jika saya mau. Jadi misalkan Anda ragu mengerjakan ulangan, misalkan ada suatu nomor atau suatu mata pelajaran, kalian ragu kayaknya nilai aku nggak sempurna di mata pelajaran ini. Ya kalian nggak usah ragu, ya kalian bilang aja ke diri kalian, aku sudah belajar, aku yakin bisa. Ataupun kalau misalkan kalian masih ragu, misalkan kalian besok nilainya nggak bagus, ya kalian saya bisa belajar, saya bisa melewati ini, keraguan ini gitu. Nah, gitu. Yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan kalian. Jadi tanami dalam diri kalian bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nggak ada yang sempurna, karena yang sempurna itu rokok. Nggak tahu. Nggak ada yang sempurna, karena yang sempurna itu rokok. Nggak tahu. Nah, jadi jika kalian melakukan sebuah kesalahan atau memiliki kekurangan, jangan menganggap itu sebuah kebodohan. Nah, ingat setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Kalian itu cuma perlu memperbaikinya dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi setiap kalian punya kekurangan, pasti ada kelebihannya. Misalkan sekarang gini deh, kita lihat anak-anak yang difabel. Misalkan mereka itu, mohon maaf, kayak nggak bisa jalan lumpuh, tapi mereka punya kelebihan yang kita nggak miliki dari mereka gitu loh. Dia bisa, kenapa saya tidak? Kan banyak tuh anak-anak yang difabilitas tapi berprestasi. Nah, kok saya enggak gitu loh? Saya mohon maaf bisa jalan, dia enggak, mohon maaf gitu ya kata-katanya. Saya suka kayak nggak percaya diri, nggak pede, malu, mereka enggak gitu. Jadi kita mau dibilang nggak mau kalah sih, ya bukan sih, kayak kita harus bisa seperti mereka. Kalau lebih bisa, ya kita harus lebih bisa seperti mereka gitu. Nah, yang ketiga itu fokus pada langkah atau perubahan kecil, yaitu cara meningkatkan percaya diri itu dengan menghabiskan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang disukai. Jika memungkinkan, cobalah untuk mempelajari keterampilan baru atau geluti hobi baru yang sebelumnya ingin Anda coba. Misalkan kayak ada yang misalkan membaca, atau misalkan hobinya ini olahraga, misalkan voli atau futsal, ya geluti aja terus, nanti siapa tahu misalkan voli ya bisa mewakili desa atau sekolah atau Pokda gitu. Nah, dari situ mentalnya akan biasa lagi, kayak tadi yang aku bilang, mentalnya biasa lagi untuk tidak malu tampil. Nah, dari situ nanti kalau kalian sudah dewasa, pasti kalian kayak ya udah nggak malu lah, udah pernah kayak di posisi ini gitu loh. Nah, selanjutnya itu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kayak bahasa anak zaman sekarang tuh, nggak usah lebay lah gitu, nggak usah kayak merasa kalian paling sempurna gitu loh, paham kan? Kayak kamu makan nasi, aku juga makan nasi gitu, nggak ada yang beda gitu, nggak ada yang spesial. Walaupun mereka makan burger pun juga mereka masih manusia, bukan alien gitu, bukan manusia super. Nah, jadi kayak
gak usah membandingkan diri dengan orang lain, baik itu soal penampilan, prestasi maupun pencapaian yang telah diraih. Meskipun kalian itu juara apa, ya kalian nggak boleh kayak sombong, nggak boleh kayak merendahkan orang lain, nggak boleh ya sombong gitulah. Ya ingat aja kayak setiap orang itu memiliki jalannya sendiri. Jadi siapa tahu kayak mohon maaf apa gini misalkan juara apa gitu, terus kakak sama kamu siapa tahu besok menjadi presiden kamu enggak, kan siapa tahu. Jadi nggak usah membandingkan diri sendiri loh gitu. Nah yang selanjutnya itu menerapkan pola hidup sehat. Secara tidak langsung pola hidup sehat itu dapat membentuk pola pikir yang sehat. Rasa percaya diri adalah salah satu bentuk dari pola pikir yang sehat. Oleh karena itu jaga kesehatan, menerapkan pola makan yang teratur. Terus yang terakhir itu bergabung dengan masyarakat sosial. Jadi kalian harus bisa bermasyarakat dengan lingkungan kalian. Ya minimal kalau di sekolah ya masuk organisasi. Cuman bagi yang mau aja, kalau enggak ya enggak usah. Kalau kakak dulu enggak usah, cukup di lingkungan kakak. Kalau kakak berpikirnya kalau di sekolah tuh dulu capek gitu kan, hari Minggu pas libur kakak masuk harus di organisasi gitu. Kalau kakak mikirnya gitu, makanya kalau bersosialisasi kakak cukup di lingkungan sekitar, kayak misalkan gotong royong, terus kayak misalkan ada acara di tetangga kakak ikut gitu. Mungkin materinya begitu saja yang kakak berikan. Dari semua materi tadi ada yang bisa nyimpulin nggak apa yang barusan kita bahas? Tadi kalian ngomong, terus kakak ngomong, ada yang nyimpulin nggak? Ya nyimpulin dari keseluruhan dari topik yang kita bahas itu percaya diri. Apa yang bisa kita simpulin kita? Misalkan kita nggak boleh malu-malu lagi gitu dalam menjalani kehidupan ke depan. Yang nyimpulin nggak? Nggak bisa, sulit. Nah kesimpulannya itu yang tadi kalian bilang aja, nggak usah malu-malu, harus yakin dengan diri kalian kalau kalian itu bisa, ya kan? Nggak usah membandingkan diri kalian dengan yang lain. Untuk mereka itu sama, ya memang sama kan, juga manusia juga gitu kan. Terus untuk apa ya, meningkatkan rasa percaya diri kalian itu harus selalu berpikir positif. Itu aja, itu kesimpulan yang dari tadi kita bahas. Barangkali ada pertanyaan kalian yang mungkin ada yang belum paham apa gimana, boleh tanya atau enggak cukup. Oh iya, nanti di akhir atau mungkin besok boleh kakak nanti akan memberikan, kan besok ada yang berangkat nggak dari Sabtu? Jam satuan. Ada yang berangkat ada yang enggak? Dari kalian yang berempat ada yang berangkat enggak? Kita Berdua. Jadi nanti kakak berikan ini aja ya, file buat aja ya. Nanti kalian isi ini. Ini kayak apa yang Anda telah mendapat layanan bimbingan kelompok. Apakah Anda telah mendapatkan bimbingan kelompok? Iya atau tidak? Kalau iya tentang apa? Kalau tidak ya silang tidaknya. Itu paham? Nah, mungkin sekian yang bisa berikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalian kembali ke kelas kalian masing-masing. Kalau misalkan mau pulang ya hati-hati, jaga kesehatan. Berhubung hujan, kalau bawa mantel ya pakai mantel, kalau enggak ya duduk dulu gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas
Yuk.